Ayo yang belum mengaktifkan kamera silakan diaktifkan. Oh iya Kak, izin tanya Kak. Nanti absensinya dari GCR Kak? Enggak, dari Google Form kayak biasa. Oh, oke Kak. Sudah, yang belum mengaktifkan silakan dipercepat. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Kak. Waalaikumsalam pagi Kak. Pagi. Apa kabar hari ini kalian? Alhamdulillah baik Kak. Sehat, alhamdulillah sehat. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan baik kalian maupun keluarganya kalian ya. Oke, jadi hari ini kita adalah pertemuan ke-5 ya. Pertemuan ke-5 untuk kelas menulis feature. Artinya ada 3 pertemuan lagi menjelang UTS. Jadi sekarang itu peraturan terbaru pertemuan tatap muka atau kuliah itu sampai pertemuan ke-8. Kalau dulu kan pertemuan ke-8 itu UTS atau UAS, UTS ya, sorry. UTS. Kalau sekarang pertemuan ke-8 itu adalah pertemuan tatap muka atau perkuliahan seperti biasa dan UTS itu tidak dihitung ke dalam pertemuan. Makanya mulai semester ini kita padatkan pertemuan menjadi 8 pertemuan dan pertemuan ke-9 nanti di setelah UTS. Gitu. Oke, kita mulai saja. Terlihat? Belum, Kak. Belum terlihat slide-nya, PPT-nya? Sudah, Kak. Oke, hari ini pembahasan kita nggak terlalu banyak karena menyambung materi dari materi minggu lalu tentang anatomi feature. Tapi untuk hari ini kita akan bahas tentang bridge atau jembatan atau transisi, body, dan ending. Yang pertama kita akan bahas tentang transisi di minggu lalu sudah kakak singgung sedikit dan sudah kita lihat contohnya bahwa transisi adalah perangkai kejadian memberitahukan bahwa kita akan pindah dari satu cerita ke cerita yang lain. Kayak semalam itu atau kayak minggu lalu contoh beritanya profilnya Habibie. Kalau nggak salah ya, profilnya Habibie, di mana dia berpindah dari cerita karirnya Habibie, track record karirnya Habibie, kemudian pindah ke masa kecilnya. Dia ada buat satu jembatan atau satu transisi untuk berpindah dari cerita tentang karirnya ke cerita tentang masa kecilnya. Lalu tentang tubuh atau body, ini adalah inti dari si feature itu sendiri. Nah, bedanya kalau misalkan di berita yang langsung atau straight news itu bodinya atau hal yang penting itu terletaknya di atas di paragraf yang pertama. Tapi kalau feature itu bisa kalian kembangkan jadi beberapa paragraf. Dalam penyusunan paragraf atau alinea ada 3 hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu kesatuan, hubungan, dan penekanan. Artinya dari awal kalian menulis judul sampai di akhir itu harus satu tema, harus satu topik, harus satu cerita gitu. Jadi jangan kalian misalnya mau bahas tentang profil seseorang, kalian ngebahasnya tentang hubungan dia sama orang yang lain, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ada hubungan dan penekanan. Lalu yang terakhir ada penutup atau ending.
yaitu menimbulkan kesan mendalam dan kuat di benak pembaca, serta menumbuhkan hasrat pembaca untuk terus memakai gagasan yang diterimanya dari penulis. Baik itu tulisan, baik itu film, misalkan gitu. Ending itu sering dijadikan sebagai gongnya, yang membuat orang terngiang-ngiang, yang membuat orang terus teringat sama tulisan atau film tersebut. Gak jarang kita mendapatkan intisari atau misalnya pembelajaran dari satu film itu di endingnya. Apakah dia berupa quote, ataukah dia berupa adegan tertentu yang membekas di kepalanya kita. Maka ending itu jadi satu bagian dari karya tulisan ataupun film yang sangat berpengaruh untuk meninggalkan kesan ke kita nih. Gitu. Ada 3 jenis penutup atau ending. Yang pertama ringkasan fakta dari keseluruhan feature. Nanti kita akan lihat satu feature, kita akan bedah bersama. Kemudian merupakan klimaks dalam keseluruhan fakta berita. Penulis bisa berhenti bila merasa akhir cerita sudah jelas dan tidak perlu menambah. Lalu merupakan potongan balik atau kilas balik yang dengan kata-kata berbeda mengulang hal-hal penting dan mengingatkan pembaca sekaligus mengakhiri tulisan. Jadi ada 3 jenis. Kalian ketika menulis feature bisa pilih salah satu. Apakah kalian mau merangkum di endingnya kalian, atau kalian mau membuatnya secara klimaks, atau kalian mau membuatnya secara potong balik atau kilas balik. Gitu. Kita akan bedah satu feature. Materi kita nggak banyak hari ini, karena tinggal menyambung yang minggu lalu. Oke. Sudah terlihat? Sudah terlihat beritanya atau tulisannya? Sudah, Kak. Oke, silakan teman-teman boleh baca terlebih dahulu. Kalau mau baca sendiri juga boleh, kalau mau dari layar kakak juga boleh. Silakan teman-teman lihat di bagian mana atau mana yang merupakan lead. Sebentar, kakak coba split layar ya sebentar. Oke, terlihat split layarnya? Bisa terlihat? Sudah, Kak. Sudah terlihat suara kalian nggak masuk ke kakak? Sudah, Kak. Oke. Pertama, untuk judul, dari bau-bau mencari sembuh. Judul apakah ini? Jenis judul yang mana? Judul dari titik pandang isi, judul how to,
judul superlatif, judul bertanya, atau judul dari titik pandang bentuk. Termasuk ke dalam judul yang mana? Pandang isi ya, Kak? Oke, ini kayaknya nggak bisa nih, karena kalian ngomong kakak nggak dengar dan lama sekali. Lemot dia. Oke. Yang ini, yang feature dari Bawa-Bawa Mencari Sembuh, jelas adalah judul yang merupakan lead. Yang merupakan lead adalah bagian yang ini. Usia Andini masih 3 bulan, dari usia dia balita, itu ia harus menempuh perjalanan darat dan laut semalam, bla 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 segala macam. Jadi ini adalah contoh lead ringkasan, di mana di awal ini dia sudah meringkas perjalanan dari si Andini, si anak bayi ini, dalam usaha untuk menyembuhkan penyakit hidrosefalusnya. Gitu. Jadi ini adalah merupakan lead ringkasan, kemudian dia di sini mulai masuk ke isinya. Ditemui tempo sejak lahir. Nah, di sini bagian ini adalah bercatat transisinya. Jadi di awal, sebelumnya dia cerita tentang, dia mendeskripsikan atau cerita tentang bagaimana penyakit si Andini ini. Gitu, bagaimana apa kondisinya dia, bagaimana kondisinya dia. Di paragraf-paragraf sebelumnya dia bercerita tentang itu. Kemudian dimulai dari sini saat tiba di rumah sakit, barulah di awal bulan ini dia mulai transisi untuk menceritakan bagaimana proses si Andini ini akhirnya bisa, sumpah ya kalau buka berita online ini iklannya luar biasa. Bagaimana dia akhirnya bisa ketemu dengan suara Celebes FM. Ini adalah transisinya. Jadi dari awal dia cerita tentang kondisi si Andini, kemudian dia mau masuk ke dalam bagaimana proses si Andini ini bisa ketemu sama suara Celebes FM radio. Itu disinilah transisinya. Lalu kemudian ini adalah endingnya. Ini adalah endingnya. Ini atas nama kemanusiaan, belum tentu nanti akan dibawa ke rumah sakit mana. Tapi Dr. Willy bilang bersedia membentuk tim menangani Andini. Ini adalah ringkasan atau klimaks. Ini adalah klimaks dari cerita si Andini, bahwa dia akan diupayakan sedemikian rupa untuk bisa mendapatkan pengobatan. Gitu. Untuk hari ini, materi ada yang ingin teman-teman tanyakan? Ya banyak materi kita, sedikit aja karena sambungan, nanti minggu depan kita padatkan kembali. Ada yang mau ditanyakan? Septrian? Izin bertanya, Kak. Itu tadi judul masuk agak bingung kan, Kak? Karena kalau judulnya itu masuk ke superlatif atau titik pandang isi. Karena dalam pemikiranku, judul superlatif itu kan dia kehebatan materi gitu, Kak. Jadi setelah aku membaca judulnya itu kayak, wah dia dari bau-bau hanya untuk mencari sembuh gitu, kayak hebat gitu. Atau dia masuk ke titik pandang isi, dimana dia menjelaskan gitu. Coba. Oke, terima kasih Septrian. Terima kasih Septrian. Ya benar bahwa itu adalah termasuk judul superlatif. Termasuk judul superlatif. Sebenarnya gini, dia menuliskan inti dari ringkasan dari si ceritanya. Artikan itu dia berjuang untuk sembuh, tapi dituliskan secara superlatif, dituliskan secara wah gitu kan, membuat kita
tertarik untuk baca, membuat kita ngerasa kayak yang Septrian bilang, bau dari bau-bau sembuh, ini maksudnya apa hubungannya sama bau gitu-gitu kan, padahal itu perjalanan atau roman-romannya akan sembuh kan, sebenarnya seperti itu. Jadi intinya dia sebenarnya menuliskan atau judulnya merupakan ringkasan isi di mana menggambarkan perjuangan si Andini ini untuk bisa sembuh, atau orang tuanya lah ya, untuk bisa mencari jalan kesembuhannya, tapi ditulis secara superlatif. Begitu. Tepat ya, Septrian ya? Oke, ada lagi? Terima kasih, Septrian. Kalau tidak ada lagi, waktunya kalian yang akan menulis seperti biasa. Kali ini kalian harus menulis ada judulnya, ada lead-nya, ada isinya jelas, ada transisinya, dan ada ending-nya. Apa yang harus kalian tulis? Yang pertama, kalian silahkan deskripsikan orang tua kalian. Oke, silahkan deskripsikan atau tuliskan tentang orang tuanya kalian. Lalu, kalian tuliskan apa yang ingin kalian sampaikan ke orang tua kalian. Jadi kakak pengen lihat bagaimana kalian dari menuliskan tentang orang tua kalian, kemudian kalian masuk ke apa yang ingin kalian bilang ke orang tua kalian. Kakak pengen lihat bagaimana kalian menulis transisinya itu. Bagaimana kalian masuk dari pembahasan atau cerita tentang orang tua ke cerita tentang apa yang ingin kalian sampaikan. Oke? Jangan lupa ada judul, ada lead, ada isi, ada transisi, dan ada ending. Berapa menit waktunya? Berapa menit? 5 menit? 5 menit cukup? 10 Kak mungkin. 10 menit? Oke. Tapi hari ini kalian akan share screen ya. Jadi kakak pengen kalian nunjukin yang mana lead, yang mana body, yang mana transisi, yang mana ending. Oke, silakan teman-teman dari sekarang 10 menit dari sekarang silakan tulis feature-nya kalian tentang orang tua dan apa yang ingin kalian sampaikan ke orang tua kalian. Silakan. Silakan di off kan aja kameranya kalau memang mau. Kak Sofi izin teman kita yang namanya Zikri Auliana keluar dari Zoom, Kak. Mohon di ACC, Kak. Iya udah kok.
Terima kasih, Kak.
Oke, sudah 10 menit. Silakan diaktifkan kembali kameranya. Ya, yang belum mengaktifkan kamera, silakan diaktifkan. Oke, seperti biasa sebelum kakak yang minta, siapa yang bersedia untuk membacakan, yang memperlihatkan tulisannya? Saya Kak. Silakan Fadli. Mau share screen? Fadli? Iya Kak, izin share screen Kak. Oke, udah bisa ya, silakan. Sebentar ya Kak. Oke. Kak, kalau Fadli drop di chat Zoom boleh Kak? Boleh, boleh. Ya Kak, sebentar ya Kak. Silakan Orang dibacakan, tuaku, Fadli. ya Kak. Orang tuaku adalah surgaku. Ayah ibuku adalah pahlawan yang sangat luar biasa. Ibuku adalah orang yang telah melahirkan aku, merawatku hingga sampai aku dewasa seperti ini. Ayahku juga sangat luar biasa, walaupun sekarang ia sudah tidak bekerja atau pensiun. Ini leadnya Kak. Oke. Saat ini aku sudah memasuki semester 6, tak terasa sekali. Padahal baru kemarin rasanya aku menjadi mahasiswa baru. Sejak semester 1 aku bertekad, aku tidak ingin menyusahkan kedua orang tuaku dengan mendaftarkan beasiswa. Tapi sayang, sudah 6 beasiswa yang kudaftarkan, tak satu pun yang mau menerimaku. Kemarin aku juga sudah memberikan berkas beasiswa seleksi beasiswa Bank Indonesia. Semoga saja kali ini aku bisa diterima, bahkan dalam meringankan beban kedua orang tuaku. Dalam meringankan beban kedua orang tuaku, aku memilih sambil bekerja, walaupun serabutan. Kadang menjadi supir kemana saja yang diminta, kadang juga aku bekerja di panglong atau toko bangunan sebagai buruh kasar demi bisa menghidupi diri di kota rantau ini. Ini isinya Kak. Oke. Ayah, ibu, maafkan aku yang belum bisa meringankan beban kalian.
Ayah, Ibu, maafkan aku yang belum bisa meringankan beban kalian. Aku hanya ingin kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ayah, Ibu, aku hanya memohon doa dari Ayah dan Ibu. Semoga pendidikanku lancar selalu, bahkan aku bisa sampai S2 dengan beasiswa nantinya. Aku ingin selalu jadi kebanggaan untuk kalian. I love you, my paradise. Ini adalah transisinya, Kak. Sudah, Kak. Oke, endingnya yang mana? Itu ending bukan yang terakhir. Transisi bukan, Kak? Endingnya yang mana kalau gitu? Bukannya cuman sampai judul, isi sama lead sama ini, Kak, transisi, Kak. Tadi Kakak bilang ada ending nggak ya? Ada, Kak. Ada. Sampai ending. Tapi nggak apa-apa, Fadli, Kakak koreksi sedikit. Yang kamu kalau sini ya, kalau ini adalah satu tulisan utuh yang sudah selesai, maka yang paling terakhir ini adalah endingnya. Adalah endingnya kamu gitu. Kalau ini satu tulisan yang sudah selesai ya, Fadli ya. Ini adalah endingnya kamu, kemudian transisinya kamu itu dimulai dari sebentar. Oke, di sini kalau bisa Kakak bilang belum ada transisi. Gimana sih bisa naruh transisi, Kak, di tulisan Fadli? Sebentar ya, Kakak baca dari atas. Oke, nah di sini kan kamu cerita tentang sambil bekerja serabutan, di sini kamu juga cerita tentang keinginan untuk meringankan beban kedua orang tua. Nah, setelah di sini kamu cerita atau setelah di sini kamu selesai menceritakan kamu sebagai buruh, kamu bekerja di Pangloan dan segala macamnya. Sebagai transisinya kamu di sini bisa tulis. Sorry. Oh ini nggak kelihatan di kalian ya? Kursornya Kakak lupa. Oke, di sebelum ayah, ibu maafkan aku yang belum bisa meringankan beban, kamu bisa tuliskan inilah sedikit usahaku untuk meringankan beban kedua orang tuaku. Gitu. Ayah, ibu, baru masuk ke situ. Itu adalah transisi. Jadi ketika kamu bikin bahwa itu adalah sedikit usahaku untuk bisa meringankan beban atau mungkin membantu orang tuaku. Barulah kamu masuk ke ayah, ibu, maafkan, bla 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 itu. Baru kamu setelah itu masuk apa yang kamu ingin katakan ke orang tua kamu. Dapat ya. Jadi kalau tadi kan kamu dari cerita usaha kamu untuk meringankan beban, kamu langsung masuk ke ayah, ibu, maafkan, itu kan langsung masuk ke apa yang ingin kamu bilang ke orang tua kamu. Nah, transisinya itu yang belum dapat. Jadi setelah kamu tuliskan apa yang sudah kamu lakukan, kamu tuliskan lagi bridge-nya atau transisinya bahwa itulah yang bisa saya lakukan atau itulah yang bisa aku lakukan untuk meringankan kedua orang tuaku, baru masuk ayah, ibu, maafkan. Itu tadi. Gitu ya, Fadli ya. Nah, yang kalau tulisan kamu sudah utuh nih, sudah selesai, maka yang terakhir I love my paradise ya. Itu adalah endingnya kamu. Bahwa itu adalah konklusinya kamu, itu adalah klimaksnya kamu, bahwa kamu ingin menyampaikan bahwa orang tua kamu adalah surganya kamu. Itu sebenarnya sama ya kayak di judul, sama kayak judulnya kamu gitu. Orang tuaku adalah surgaku. Gitu. Dapat, Fadli? Iya, Kak, dapat diterima, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Fadli. Satu lagi, jangan dibiasakan nulis di tengah-tengah ada huruf besar ya. Iya, Kak. Oke, ntar kebawa kebiasaan kalian typing di mana-mana gitu, kebawa ke kalian nulis. Jadi jangan dibiasakan, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, terima kasih, Fadli. Ada lagi? Sebelum kakak yang minta, ada yang mau secara sukarela share tulisannya? Saya, Kak. Anggi, silakan. Sudah terlihat? Sudah.
Oh, baik. Saya bacakan dulu sekalian, ngasih tahu bagian-bagiannya. Yang pertama ada pejuang kehidupan, itu bagian judul yang saya tentuin sebagai superlatif. Masuk kepada lead-nya, wanita dan pria yang kusapa mama dan papa di dalam rumah yang penuh dengan kedamaian itu selalu berusaha untuk memberi kebahagiaan pada anak-anaknya. Kerutan di wajahnya menjadi bukti luar biasanya segala pengorbanan yang dikeluarkan. Mereka bahkan tidak peduli seberapa lelah dan seberapa banyak keringat yang mereka kucurkan hanya demi agar anak-anaknya bisa merasakan keinginan dan impian anak-anaknya. Kemudian masuk ke bridge, teringat ketika mereka berjuang keras untuk menyekolahkan kami sampai kami mencapai kelulusan. Terkadang aku hilaf dan tidak sadar menyakiti perasaannya. Namun mereka hanya sabar dan selalu memaafkanku, bahkan tetap selalu menanyakan sekaligus menyediakan keperluan dan kebutuhanku. Kemudian ada bodinya atau isi. Terkadang sebagai kepala keluarga, Papa sekali mengeluh ketika pekerjaannya sepi dan khawatir bila kesusahan membayarkan uang sekolah dan UKT. Tetapi ia tetap mengusahakannya, bahkan wajah pun sanggup mereka jadikan tembok karena pernah sampai berutang untuk memenuhi biaya pendidikan kami. Kemudian ending ini berupa harapan juga. Sebagai seorang anak, memang rasa gengsi kerap menyelimuti niat untuk mengungkapkan perasaan atau isi hatiku kepada mereka, orang tuaku. Tetapi dari dulu hingga saat tulisan ini selesai, aku tetap ingin sekali dengan sederhana memeluk mereka dan membisikkan ke mereka, Anggi sayang mama papa, tolong tetap ada untuk tetap bisa melihat generasi baru keluarga nantinya. Sekian, Kak. Oke, terima kasih Anggi. Sudah bagus, sudah baik. Kamu sudah bisa menentukan yang mana judul, Fadli juga tadi sudah bisa menentukan yang mana judul, yang mana lead, bridge, body, dan ending. Dan kamu sudah memasukkan transisi di sini, di mana dari kamu cerita tentang di lead, kamu cerita tentang bagaimana kondisi orang tua kamu, maksudnya kelelahannya, kemudian perjuangannya, dan lain-lain. Terus kamu di sini langsung masuk. Sebentar. Oke, di sini kamu di transisinya ingin masuk ke bagaimana bentuk dari perjuangan orang tua kamu itu, benar ya? Tapi sebelum kamu masuk ke situ, kamu di sini menggambarkan dari sudut pandang kamu bagaimana kamu flashback tentang usaha-usaha orang tua kamu, gitu kira-kira. Satu yang jadi masukan kakak, ini mungkin keluar dari topik, kalau menuliskan satu kalimat itu jangan terlalu panjang. Itu di sini Anggi kalimatnya masih panjang-panjang, kamu aja yang baca tuh ngap kan gitu kan. Jadi ketika kita menulis sesuatu itu kita harus coba membacanya, apakah ketika kita membaca kita ngap juga nggak nih gitu. Kalau kita nyangap berarti tulisan itu masih terlalu panjang atau satu kalimat itu masih terlalu panjang. Jadi orang membacanya bisa nggak fokus, bisa nggak dapet sebenarnya feel-nya gitu karena terlalu panjang itu tadi. Itu aja sih. Terima kasih Anggi. Baik, terima kasih Kak Sofi. Ada lagi? Kakak pengen kenalan dulu deh sama Wanda Fahri Lubis. Belum pernah kakak dengar ya suaranya? Wanda Fahri Lubis. Nggak ada orangnya? Tidak ada. Panggilan terakhir kepada saudara Wanda Fahri Lubis. Tidak ada orangnya. Oke. Kakak not ya. Oke, lanjut. Nurul Sabrina. Di mana nih gerak-gerak? Nurul Sabrina.
Nurul Sabrina Siregar ya. Nurul, ada orangnya? Kak, tadi Nurul Sabrina komen katanya ke toilet, Kak. Oke, udah 2 menit belum balik ya. Oke, kalau gitu Ayu Afifah. Ayu Afifah, ada orangnya? Gak ada juga Ayu. Ke toiletnya udah 5 menit yang lalu izinnya. Oke, masuk ke not ya. Tadi ada Kevin Ricardo, kalau kakak nggak salah. Ada Kevin? Ada Kevin? Ada kan namanya Kevin Ricardo ya? Ya, Kevin silakan bacakan atau share tulisannya. Dari saya masih menyimak, Kak. Saya belum percaya diri untuk ketikkan, Kak. Tadi waktu 10 menitnya aku cari referensi di internet, Kak. Oke, berarti ringkasnya kamu nggak nulis ya? Belum, Kak. Oke. Jadi not kakak ya, Kevin? Karena di sini kakak nggak minta kalian langsung jago nulis, nggak minta tulisan kalian langsung sebagus tulisan teacher yang ada. Enggak, karena kakak hanya pengen tahu semana pemahaman kalian tentang materi yang udah disampaikan. Oke, jadi nanti kakak Kevin. Lanjut. Azrina Kulwani. Iya, Kak. Silakan share tulisannya. Jerina nggak bisa share screen, Kak. Tulis Dibacakan di aja atau ya, Kak. copy di chat juga bisa. Oh, oke. Bisa Kayak share dulu Fadli ya, tadi. Kak. Oke, silakan dibaca, Azrina. Oke, Kak. Kak Azrina izin off cam ya, karena membacanya karena pakai HP. Oke.
Judulnya Kak, tertaut kasih kalbumu ibu. Leadnya itu orang tua adalah sebaik-baik pencapaian dalam pintu surga. Untuk isinya, Azna Hulwani itu nama saya, terlahir dari rahim seorang ibu yang sangat saya segani. Meskipun beliau bukanlah seorang wanita karir yang tidak kaya akan harta, namun beliau sangat kaya akan kasih sayang. Ibuku bernama Asni, lahir di Medan pada tanggal 18 Juni 1975. Menikah dengan ayah saat usianya baru 22 tahun. Ibuku mempunyai 1 orang putra dan 4 orang putri, termasuk saya. Meskipun keluarga kita bukanlah keluarga yang begitu berada, terutama dalam hal makanan, beliau sangat memperhatikan gizi keluarga sehingga sebutan sebagai manajer gizi keluarga sangat pantas untuk ibu dapatkan. Untuk Mike. Selanjutnya, bagi saya, ibu merupakan seorang yang sangat berjasa dalam hidup ini. Beliau mengandung selama 9 bulan dan melahirkan ke-6 anaknya dengan normal serta dengan pengorbanan yang tidak akan pernah dapat dibayar. Ibu merupakan sosok yang sangat penting yang saya sayangi serta yang paling saya cintai dalam hidup ini. Kak, ada lanjutannya lagi, bentar aja, kopi, rupanya nggak terkopi semua. Oke. Meskipun ibu sudah tidak muda lagi, namun tetap saja memiliki wajah yang sangat cantik. Rambut yang hitam lurus meskipun kini sudah ada berada banyak helai uban. Namun bagi saya itu bukanlah suatu masalah. Memiliki senyum yang sangat indah, mata yang bulat meskipun hidung pas-pasan. Wajah ibu sangatlah menuduhkan hati. Yang ingin ku sampaikan, maafkan aku sebagai anakmu yang masih kadang melakukan kesalahan. Aku akan melakukan yang terbaik selagi aku mampu dan bisa. Untuk keluarga dan pintaku hanya satu. Sehat selalu, Bu. Berkah umur sampai aku bisa dapat membahagiakanmu. Dengan selalu membuatmu tersenyum, jangan cepat ingin tua, tapi tetaplah muda seperti anakmu. Dah, Kak. Oke, Azrina. Sebelumnya yang mana bridge-nya kamu atau transisinya kamu di sebelah mana kamu selipkan? Di bagian yang mana? Kalau yang skripnya Kak, bagi saya seorang ibu merupakan seorang yang sangat berjasa dalam hidup sampai meskipun untuk yang pesan terakhir itu Kak yang ingin ku sampaikan, maafkan aku sebagai anakmu yang masih kadang melakukan kesalahan Kak. Saya ibu, oke, pada saya merupakan. Oke, terima kasih Azrina. Tapi sebenarnya kalau kakak boleh tanya, kamu di sini cerita tentang ibu aja? Iya Kak, soalnya belakangan ini selalu kepikiran ke ibu. Oh, oke, terima kasih Azrina, tulisannya bagus dan kamu sudah mengerti atau kamu sudah paham di mana harus meletakkan lead, di mana harus meletakkan transisi dan lain-lain. Oke, teman-teman, ada yang mau membacakan lagi atau sudah cukup? Saya Kak. Riza, oke, silakan Riza. Bentar ya Kak, di copy di chat aja ya Kak. Boleh. Kak, maaf Kak, ya. Tadi saya dikarenakan saya ke kamar mandi. Sekarang saya udah balik. Maaf Kak. Oke, Nurul. Ya, oke.